everyone, welcome back to Miris Misteri Ribuan Historis yang akan membahas kronologi kasus kriminal atau kasus-kasus menarik lainnya yang mind-blowing. So, di video kali ini, sesuai thumbnail dan juga judul, kita akan ngebahas The Sleeping Beauty of Everest, di mana ada seorang wanita yang mencetak sejarah berhasil mencapai puncak Everest tanpa bantuan oksigen tambahan. Namun sayangnya, hal ini ternyata menjadi sebuah kisah yang cukup tragis. So, buat kalian yang penasaran gimana cerita lengkapnya, langsung aja yuk let's enjoy my video. FYI dulu nih guys, Gunung Everest adalah gunung tertinggi ketiga di dunia jika diukur dari dasar laut. Namun, jika diukur dari daratan, itu menjadi gunung tertinggi pertama di dunia. Makanya banyak banget orang-orang yang ingin menaklukkan Gunung Everest ini. Meskipun Gunung Everest ini sebetulnya tidak cocok atau tidak aman bagi pendaki yang asal-asalan, karena kalau kita mau ke Gunung Everest itu butuh banget persiapan yang bener-bener matang. Kenapa? Karena dilihat dari suhunya aja, seringkali ini tuh bener-bener di titik terdinginnya ini minus 41 derajat Celcius, titik terhangatnya minus 15 derajat Celcius. Tuh kan kita kalau misalnya pakai AC 18 Celcius juga udah kayak dingin banget, ini minus 15 itu tuh udah titik terhangat. Namun, orang-orang yang memiliki adrenalin tinggi, ya selalu ada saja. Mereka itu pengen mencetak rekor di dunia, salah satunya untuk menaklukkan Gunung Everest ini. Nah, salah satunya adalah seorang wanita bernama Frances Arsenault. Kejadian ini terjadi pada bulan Mei 1998. Pada saat itu, Frances dan suaminya bernama Sergei ingin menaklukkan Gunung Everest tanpa bantuan oksigen. Nah, pada saat puncak, pada saat ke atas gitu, mereka itu berhasil guys tanpa bantuan oksigen dan gak ada gejala apapun gitu dalam diri mereka. Mereka tetap baik-baik aja. Meskipun cuaca pada saat itu lumayan buruk dan suhunya sudah jelas dingin. Dan memang benar saja bahwa Frances itu menjadi orang pertama alias wanita pertama yang berhasil mencapai puncak Gunung Everest tanpa bantuan oksigen tambahan. Namun sayangnya guys, pada saat turun, nah mulai tuh ada sebuah komplikasi dari dalam tubuh Frances, di mana dia mengalami hipoksida. Hipoksia itu simpelnya adalah kekurangannya oksigen terhadap jaringan tubuh sehingga fungsi-fungsi dalam organ tubuh kita tidak berfungsi secara maksimal. Perjalanan turun mereka ini terjadi lebih lama dari yang direncanakan. Kemudian Sergei dan Frances ini terpisah guys karena cuacanya yang semakin buruk. Kemudian ada nih pendaki lain yang berasal dari Uzbekistan. Nah, di ketinggian 8.500 meter, pendaki Uzbekistan ini ketemu nih sama si Frances yang udah kritis banget. Saat itu, Frances benar-benar mengalami hipoksia berat yang menyebabkan dia tidak bisa bergerak sendiri. Para pendaki Uzbekistan berusaha untuk membantu Frances, namun dengan cuaca ekstrim dan dari ketinggian segitu, itu sangat mustahil untuk Frances bisa diselamatkan. Dalam kondisi setengah sadar, Frances sempat mengatakan, "Don't leave me alone," alias jangan tinggalkan aku sendiri. Meskipun cuacanya sangat ekstrim, Sergei sebagai suami masih tetap berusaha untuk mencari istrinya Frances karena dia tahu bahwa kondisi istrinya benar-benar sangat lemah. Namun sayangnya, ia justru sampai sekarang tidak ditemukan. Namun beberapa hari kemudian ditemukan beberapa perlengkapan milik Sergei. Nah, ini menandakan bahwa Sergei itu hilang, namun ya tidak tahu dia masih ada ataupun enggak. Tapi kemungkinan besarnya kalau di Gunung Everest itu orang-orang yang hilang pasti sudah tiada. Namun jasadnya Sergei tidak ditemukan sampai sekarang. Nah, kalau untuk jasadnya Frances, dia masih tetap berada di yang tadi tuh, yang ketemu sama pendaki Uzbekistan yang di 8.500 meter. Nah, dia terus saja berada di sana, jasadnya membeku karena situasinya sangat dingin, jadi mayatnya itu cukup terawetkan. Jasad Frances dengan mengenakan jaket warna ungu itu ternyata bertahan di lokasi itu selama bertahun-tahun. Karena ini evakuasinya cukup sulit melihat cuaca ekstrim dan ketinggian yang sangat tinggi. Nah, terus malah ini jasadnya si Frances ini malah dijadikan sebuah petanda bahwa ini tuh adalah rute yang benar menuju puncak Everest. Nah, kejadian inilah yang membuat Frances disebut sebagai The Sleeping Beauty of Everest. Pada tahun 2007, seorang pendaki bernama Ian Woodall yang pernah melihat kondisi terakhir Frances
memimpin ekspedisi untuk memindahkan jasad Francis dari jalur utama pendakian sebagai bentuk penghormatan terakhir. Nah, sejak 2007 ini, sejak dipindahkan oleh Ian, jasadnya Francis sudah dikuburkan dan kuburannya dirahasiakan. Kenapa dirahasiakan? Takutnya dijadiin bahan pesugihan nih. Kali aja orang Indonesia ada yang mau kan ke Gunung Everest. Gak ada yang bercanda. Dirahasiakan untuk menjaga privasinya Francis karena bagaimanapun dia itu menjadi pencetak sejarah dan memberitahukan kepada dunia bahwa cuaca ekstrim itu bukan hal yang bisa disepelekan. Namun guys, orang-orang yang memiliki adrenalin tinggi itu banyak banget, sehingga meskipun sudah terjadi hal ini kepada Francis, mereka tetap mau pergi ke Gunung Everest. Namun semuanya mengambil hikmah, jadi tidak ada yang menyepelekan atau beride nih untuk nyampe ke Gunung Everest tanpa tambahan oksigen. Namun gak ada yang kayak gitu lagi gitu ya. Gunung Everest tetap menjadi tujuan bagi para petualang dari seluruh dunia. Namun, kisah Francis Ascended ini menjadi peringatan bahwa alam liar tidak bisa disepelekan. Karena meskipun kita memiliki keberanian yang sangat tinggi, itu harus dibarengi dengan persiapan yang matang. Karena kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. So guys, itu dia cerita dari The Sleeping Beauty of Everest. Maaf banget ya guys kalau banyak salah-salah kata. Nah, kalau misalnya informasinya kurang banyak, boleh kalian tambahin di kolom komentar. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Abis itu share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.